Jadi semuanya bermula dari orang ini yang bernama Yanti Rustini yang awalnya tinggal dengan orang tua dan dua adiknya di rumah mereka ini yang ada di kampung Cikadongdong, Desa Cibanteng, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dengan keadaan lokasi rumah mereka yang agak terpencil dari pemukiman desa dengan kehidupan mereka yang cukup sederhana. Karena saat itu bapaknya yang bisa dipanggil Pak Cahya itu cuma bekerja sebagai petani cabai yang selalu disibukkan ke kebun dari pagi sampai sore. Sedangkan Yanti dan kedua adiknya di rumah itu cuma dirawat sama ibunya yang biasa dipanggil Bu Lilis. Tapi sejak SD ya, Yanti yang sebagai anak pertama selalu merasa disisihkan dibanding kedua adiknya yang selalu disayang sama ibunya yang ternyata ya sampai Yanti tumbuh dewasa. Dan ya, dia masih terus ingat dengan kelakuan ibunya yang pilih kasih, begitu menurutnya. Nah, terus singkat ceritanya, pas Yanti sudah dewasa, yang saat itu udah di tahun 2020, Yanti pun akhirnya menikah dengan lelaki yang juga berasal dari desanya. Sedangkan kedua adiknya saat itu mutusin kerja ke Qatar, Arab Saudi. Di mana setelah kerja, adiknya Yanti ini pun sering mengirim uang buat Bu Lilis ibunya untuk bantu-bantu perekonomian orang tuanya di kampung. Dari uang yang dikirim, Bu Lilis pun biasanya nabung buatnya buat dibelikan perhiasan emas. Sedangkan Yanti di sini setelah menikah, dia pun tinggal di rumah suaminya dengan keadaan mereka yang juga sederhana. Karena saat itu ya suaminya yang bekerja sebagai buruh serabutan, sedangkan Yanti juga terkadang kerja bantuin bapaknya ke kebun buat manenin cabenya. Terus karena rumah suaminya yang gak gitu jauh dari rumah orang tua Yanti, jadinya Yanti pun masih sering bolak-balik jalan kaki datang ke rumah ibunya. Karena saat itu setelah Yanti nikah dan kedua adiknya kerja ke Qatar, jadi Pak Cahya pun dan Bu Lilis cuma tinggal berdua di rumah mereka ini. Akhirnya saat itu yang sudah di tahun 2022, Yanti dan suaminya pun dikaruniai anak pertama yang mereka namakan Siti Nurhayati. Setelah lahirnya Siti, keluarga mereka pun bahagia, termasuk Bu Lilis yang akhirnya punya cucu. Jadinya Bu Lilis pun itu sayang banget sama Siti yang sebagai cucunya. Setelah Siti yang mulai bisa jalan, Siti pun sampai sering dititipkan di rumah Bu Lilis sekaligus nemenin Bu Lilis yang sering sendirian di rumahnya. Karena saat itu Pak Cahya ini yang selalu disibukkan ke kebun cabainya. Terus singkat ceritanya beberapa tahun kemudian yang saat itu udah di bulan Februari 2025, Bu Lilis yang sudah nggak muda lagi itu mulai jatuh sakit. Karena inilah Yanti pun jadi sering bolak-balik ke rumah orang tuanya buat menjaga dan juga ngerawat Bu Lilis yang sedang sakit. Yang biasanya setiap Yanti ke rumah Bu Lilis, dia pun selalu ngebawa Siti anaknya yang saat itu udah berusia 3 tahun buat nemenin. Bahkan Siti pun sering nginep di rumah Bu Lilis buat nemenin Bu Lilis di rumahnya. Terus setelah kurang lebih 2 bulan Bu Lilis yang masih terbaring sakit di rumahnya, jadinya warga sekitar pun termasuk kepala dusunnya tahu kalau Bu Lilis udah 2 bulan sakit. Jadinya di bulan April 2025, Pak dusunnya sempat datang ke rumah Bu Lilis buat ngejenguk sekaligus ngecek kondisinya yang dimana di rumahnya Bu Lilis itu sedang ada Yanti dan anaknya. Terus setelah ngelihat kondisi Bu Lilis yang saat itu udah sakit selama 2 bulan yang cuma terbaring lemah di tempat tidur yang ada di ruang TV tengah, jadinya Pak Dusun pun sempat nawarin buat ngebawa Bu Lilis berobat ke klinik. Tapi Yanti langsung nolak karena menurutnya Bu Lilis cukup dikasih obat warung saja. Jadinya Pak Dusunnya pun gak bisa maksa. Akhirnya setelah memastikan kondisi Bu Lilis, Pak Dusunnya pun pamit pulang. Sedangkan Yanti menjaga Bu Lilis, biasanya malam dia pun balik ke rumah suaminya setelah Pak Cahya pulang dari kebun cabai. Yang mana seperti itulah aktivitas dan kondisinya yang awalnya baik-baik saja, nggak ada masalah apapun. Tapi kronologinya seperti ini jadinya. Jadi, beberapa hari setelah Pak Dusunnya sempat datang jenguk Bu Lilis ke rumahnya saat itu yang sudah di tanggal 21 April 2025, tepatnya hari Senin, malam setelah Yanti sholat maghrib berjamaah dengan suaminya di rumah mereka, Yanti pun pamit mau ke rumah ibunya, karena saat itu Siti, anak mereka, masih di rumah Bu Lilis. Terus setelah sampai di sana, Yanti pun ketemu dengan bapaknya si Pak Cahya yang baru pulang dari kebun, yang mana di situ Pak Cahya yang sedang kebingungan sempat cerita ke Yanti soal kebunnya yang ada masalah dengan cicilannya.
Yang mana saat itu Pak Cahya punya kebun cabai yang dia beli dari warga di sana seharga 130 juta yang dibeli dengan cicil langsung ke penjualnya setiap bulan dari hasil panen. Tapi beberapa bulan terakhir Pak Cahya ini mengalami kegagalan panen yang berdampak pada cicilannya sampai nunggak selama beberapa bulan. Sampai akhirnya Pak Cahya yang ada di kebun pun ditemui pemilik tanah kebunnya buat nagih utangnya. Jadi sampai Pak Cahya ketemu dengan Yanti, cerita soal tagihan ini dan juga nanya ke Yanti dari mana dia dan bagaimana cara mendapatkan uang secepat mungkin buat bayar cicilan tersebut yang sudah nunggak beberapa bulan. Terus karena mereka tahu kalau Bu Lilis pakai kalung emas seberat 41 gram hasil nabung dari kiriman adik Yanti yang ada di Qatar Arab Saudi, jadinya di ruang TV mereka pun meminta Bu Lilis buat jual dulu emasnya buat bayar cicilan kebun Pak Cahya suaminya. Dan Pak Cahya pun janji bakal mengganti uangnya nanti setelah hasil panen. Tapi di sini Bu Lilis pun langsung nolak karena katanya kalung emas yang dipakai Bu Lilis itu adalah titipan dari adiknya Yanti yang kerja di Qatar Arab Saudi. Nah, disinilah Pak Cahya pun terus memohon dengan terus jelasin kalau dia bakal ganti emasnya. Yang penting tagihan kebun bisa dibayar karena sudah mendesak. Apalagi kebun itu satu-satunya sumber rezeki Pak Cahya. Tapi karena Bu Lilis lagi-lagi terus menolak, Yanti yang makin panas dengan mendengar penolakan ibunya, apalagi dia yang sebenarnya nyimpan dendam yang cukup dalam karena sejak kecil dia ini selalu disisihkan, yang gak pernah dapat kasih sayang dari ibunya, selalu pilih kasih dengan adiknya. Jadi dengan keadaan yang udah puncak emosinya, gelap-gelap mata, Yanti pun mendekati Bu Lilis yang langsung narik kalungnya sambil berkata, "Harta tak dibawa mati, Ma." Bu Lilis langsung teriak karena takut kalungnya putus. Disinilah Yanti berusaha menarik kalungnya dari Bu Lilis dari lehernya. Yanti pun teriak minta tolong kepada bapaknya. Ngelihat itu, ya justru langsung ngebantuin Yanti dengan berusaha megangin kaki dan nahan badan Bu Lilis. Sedangkan Yanti di sini mencekik leher Bu Lilis sampai berhenti bergerak sampai menghembuskan nafas terakhirnya di situ. Pak Cahya sempat kebingungan, sedangkan Yanti justru senang sambil nenangin bapaknya yang katanya kalau Bu Lilis nggak akan kenapa-kenapa. Setelah itu dengan apa yang udah dia lakukan ke ibu kandungnya sendiri, bayangkan ibunya justru dia ngerasa lega karena merasa dendamnya sejak kecil sudah terbalas lunaskan. Nah, terus entah apa yang ada di pikirannya ya, Yanti pun langsung motoin tubuh Bu Lilis yang udah terbaring nggak bernyawa yang dia foto pakai HP-nya. Terus nggak lama kemudian Siti, anaknya Yanti, yang sebenarnya juga ada di rumah itu, yang saat itu sedang tidur di kamar baru, kebangun dan menangis karena ngelihat neneknya sudah tak bernyawa. Yanti yang panik dan juga takut anaknya yang masih polos bisa saja ya ngelakuin semuanya. Jadinya tanpa pikir panjang pun Yanti langsung mencekik anaknya juga sampai pada akhirnya Siti pun menghembuskan nafas terakhirnya di situ dengan neneknya. Setelah sadar Siti yang udah nggak bernyawa lagi, Yanti pun sempat ucapin maaf kepada anaknya. Sedangkan Pak Cahya yang melihat itu semua yang masih kebingungan, seolah-olah nggak percaya dengan apa yang barusan terjadi. Tapi Yanti bilang ke bapaknya kalau nanti Siti dan ibunya bakal hidup lagi. Dan anehnya lagi ya, Pak Cahya ini, bapaknya Yanti benar-benar percaya dengan keadaan itu. Terus saat itu yang udah di jam 10 malam, karena takut suaminya nanya anak mereka ada di mana, jadi malam itu Yanti pun mutusin nggak pulang, yang nginap di rumah Bu Lilis ibunya, ibu kandungnya. Sedangkan suaminya yang emang nggak curiga ya, karena Yanti yang anaknya emang udah biasa nginep di sana semenjak Bu Lilis sakit. Jadinya di malam itu Pak Cahya dan Yanti pun tinggal berdua bersama Pak Cahya dan ibunya yang sudah meninggal bersama si Siti. Di rumah itu dengan tubuh Bu Lilis dan Siti yang masih mereka terbaring di ruang tengah di depan TV. Terus besoknya yang udah di hari Selasa pagi, Yanti pun langsung pergi menjual kalung emas milik ibunya ke toko emas yang ada di wilayah Jalan Raya Cibeber yang masih ada di Kabupaten Cianjur, yang mana kalung emas seberat 41 gram yang akhirnya cuma laku terjual seharga 19 juta. Setelah megang uang
banyak Yanti yang tahu HP bapaknya udah jelek, jadinya dia pun langsung beli HP baru seharga 3,1 juta. Setelah itu dia pun langsung balik ke rumah Bu Lilis, yang mana di sana dia pun langsung ngasih HP baru ke Pak Cahya dan juga ngasih uang sebesar 13 juta buat bapaknya ngebayar cicilan kebunnya. Sedangkan Yanti yang megang sisanya sebesar 2,9 juta. Terus karena Pak Cahya yang tahu kalau suaminya Yanti yang saat itu lagi nggak ada kerjaan, jadinya bapaknya pun nyuruh Yanti sisihkan 500.000 buat dikasihkan kepada suaminya. Karena ini ya, Yanti pun langsung misahin 500.000 yang niatnya buat dikasih ke suaminya nanti. Karena saat itu Yanti yang masih nggak berani pulang karena masih belum punya alasan kalau suaminya nanya keberadaan anak mereka di mana. Jadinya saat itu Yanti pun masih nginep di rumah Bu Lilis, ibu kandungnya, yang masih beraktivitas kayak biasanya dengan keadaan Bu Lilis dan anaknya yang masih mereka biarin terbaring di ruang tengah. Terus besoknya lagi karena tubuhnya yang mulai ngeluarin aroma yang nggak sedap, jadinya Yanti pun sempat keluar beli pengharum ruangan ke warung yang ada di kampungnya. Di jalan Yanti pun sempat tegur sapa sama tetangganya yang seolah-olah nggak ada sesuatu yang terjadi. Setelah itu dia pun balik yang langsung nyemprotin pengharum ruangan di dalam rumah buat menyamarkan aroma-aroma yang nggak sedap yang makin menyengat. Sedangkan tetangga sekitar itu masih nggak curiga karena sempat ngelihat aktivitas si Yanti dan Pak Cahya yang masih kayak biasanya, yang nggak ada kelihatan kelewat pergerakan yang mencurigakan. Cuma mereka mulai menyadari kalau Bu Lilis dan Siti yang mulai nggak kelihatan lagi. Terus besoknya lagi karena udah beberapa hari Yanti dan anaknya nggak pulang ke rumah, jadinya suaminya pun sempat penasaran yang langsung mendatangi rumah orang tua Yanti buat ngecek Yanti dan anak mereka. Tapi di sana pas suaminya ngetuk pintu, Yanti yang ada di balik jendela nggak mau ngebuka pintu dengan alasan kalau anak mereka yang sedang tidur. Karena ini ya suaminya yang lagi-lagi percaya kepada Yanti langsung balik ke rumahnya. Terus pas memasuki hari keempat, karena tubuh Bu Lilis dan Siti yang mulai membengkak dan kaku dengan aroma yang gak sedapnya yang makin menyengat, Pak Cahya yang sebelumnya percaya kalau mereka masih bisa hidup lagi sempat nanya ke Yanti kapan mereka bisa bangun kembali. Karena udah bingung, Yanti pun langsung ngajak Pak Cahya buat mindahin kedua tubuh tersebut ke dapur rumahnya. Yang mana di situ Yanti pun langsung mengeksekusi menjadi kedua tubuh itu sampai jadi beberapa bagian menggunakan pisau dapur dan gunting, bahkan sampai bisa misahin kulit dari tulangnya. Wah, sangat parah sekali ini ya anak, sampai mengeksekusi ibunya sendiri. Sedangkan Pak Cahya itu cuma ngelihat horornya, gilanya aksi Yanti yang melakukan itu semua dengan tenang dan gampangnya. Terus setelah selesai malamnya pun Yanti ngajak Pak Cahya buat ngebakar semua potongan itu di pinggir jalan setapak yang ada di belakang rumahnya, yang mereka bakar menggunakan selimut, kasur dan juga bantal supaya apinya membesar menyalanya. Tapi karena nggak mudah, jadinya mereka pun ngebakar dengan mencicil selama beberapa malam supaya nggak ada yang mencurigai warga di sana. Pas mereka sudah mengebakar di malam hari, ada salah satu warga yang sempat ngelihat dari jauh kalau Pak Cahya dan Yanti yang kelihatan sedang ngebakar selimut yang masih bagus. Tapi warga yang ngelihat itu ya belum curiga sama sekali. Cuma ngerasa aneh aja karena kenapa mereka ngebakar selimut yang padahal kelihatan masih layak dipakai dan juga masih bagus. Sedangkan Yanti dan Pak Cahya setelah rutin ngebakar itu selama beberapa malam yang ternyata nggak bisa semua bagian terbakar habis. Jadinya beberapa bagian yang masih tersisa itu kayak bagian kelapanya langsung mereka buang ke jurang di sebelah tempat pembakaran ini. Di bawah mereka pun langsung ngebuang dengan nyebarin beberapa bagian sisanya tadi ke area semak-semak di pinggir sungai kecil yang ada di situ. Setelah itu dengan terburu-buru mereka pun naik lagi ke atas. Sedangkan sisanya yaitu bagian tangan dan kaki yang masih di lokasi pembakaran itu mereka bawa ke rumah buat disimpan dulu, yang rencananya ya mau mereka buang ke tempat yang lain karena ini ingin disebar di waktu-waktu di tempat-tempat tertentu. Setelah di rumah Yanti yang saat itu
itu masih belum berani balik karena takut ketahuan sama suaminya. Jadinya dia dan Pak Cahya pun masih terus berada di rumah Bu Lilis ini. Jadi beberapa hari kemudian, siang saat itu sudah di tanggal 5 Mei 2025, di siang menjelang sore, warga dengan satu temannya yang sedang ngarit di sekitaran semak-semak pinggir sungai itu yang ada di kawasan belakang rumah Pak Cahya dikagetkan dengan temuan aneh semacam rahang. Awalnya mereka pun sempat mikir mungkin rahang hewan, tapi setelah mereka lanjut ngarit yang masih di lokasi yang sama di pinggir sungai ini, mereka pun lagi-lagi nemuin tulang belulang bagian kelapa yang udah bersih. Karena ngerasa udah nggak beres, mereka pun langsung lapor ke warga di sana dan juga kepada kepala dusunnya. Setelah dipastikan dengan apa yang mereka temukan, mereka pun langsung melapor ke pihak kepolisian di Polsek Sukaresmi. Nggak lama kemudian, di sore itu pun polisi mulai datang berdatangan. Dengan keadaan situasi di sana yang udah cukup menghebohkan para warga, sedangkan polisi itu terus melakukan penyelidikan sampai malam dengan ngamanin lokasi dan juga temuan tadi. Terus malam demi malam pun karena situasi di sana yang sudah heboh, Yanti yang mulai gelisah, gak karuan, apalagi bagian tulang, tangan, dan kaki masih mereka simpan di rumah itu. Jadinya Yanti pun ngajak Pak Cahya buat langsung ngebuang bagian tangan dan kaki karena khawatir rumah mereka didatangin polisi. Karena ini di tengah-tengah hebohnya warga karena temuan tadi yang ada di belakang rumah Bu Lilis di sekitaran jam 8 malam, mereka pun memberanikan diri keluar yang langsung ngebuang bagian kaki dan tangan ke aliran irigasi yang ada di sana. Setelah itu mereka pun langsung balik ke rumah. Di rumah dengan keadaan terburu-buru, mereka pun langsung ngebersihin rumah. Nah, terus karena aromanya yang masih nggak sedap juga, yang masih kecium di dalam rumah, jadinya Yanti pun terus nyemprotin pewangi ruangan di dalam rumah tersebut. Sedangkan di sisi lain, di jam 8 malamnya, warga yang sebagai pekerja kebersihan di bendungan pembangkit listrik tenaga mikro yang sedang membersihkan filter bendungan tersebut dikagetkan lagi karena mereka nemuin bagian tulang kaki dan tangan yang tersangkut filter bendungan tersebut. Karena ini pun mereka langsung mendatangi polisi dan sedang olah TKP di lokasi pertama buat ngelapor soal apa yang mereka temukan di bendungan itu. Karena ini polisi pun ke sana yang langsung melakukan evakuasi dengan ngamanin temuan itu dan juga ngamanin lokasinya untuk kebutuhan penyelidikan lebih lanjut. Di samping itu polisi dan perangkat desa pun juga ngecek warga apakah ada yang dinyatakan hilang. Nah, terus dari laporan warga ya ternyata banyak yang aneh kalau Bu Lilis dan cucunya udah lama nggak kelihatan keluar dari rumah. Dan sejak itu warga yang ngelapor kalau beberapa hari yang lalu dia sempat ngelihat Yanti dan Pak Cahya ngebakar selimut dan kasur yang kelihatan masih layak dipakai dan masih bagus yang rutin mereka bakar selama beberapa malam di belakang rumahnya yang dekat dengan lokasi temuan pertama tadi. Selain itu, karena Pak Dusunnya yang udah pernah datang menjenguk Bu Lilis yang sedang sakit, ya jadinya pusat kekhawatiran pun mereka langsung mengarah ke rumah Bu Lilis dan cucunya, yang mana malam itu juga polisi dan perangkat desa pun langsung mendatangi rumah Bu Lilis buat memastikan apa yang sedang terjadi. Sedangkan Yanti dan Pak Cahya yang sedang di rumah itu makin gelisah tak karuan pas mereka tahu warga dan polisi yang datang ngetuk pintu. Sampai akhirnya Pak Cahya pun ngebuka pintu yang mana di situ dan perangkat kepolisian desa pun langsung memastikan dengan nanya di mana keberadaan Bu Lilis dan cucunya. Dengan keadaan panik dan terbata-bata, Yanti pun masih berusaha bohong karena alasan kalau Bu Lilis masih sakit yang sedang dirawat di rumah saudara mereka yang ada di wilayah Kecamatan Ciranjang. Karena kelihatan gugup, polisi pun mulai curiga dugaannya kepada Yanti dan Pak Cahya. Apalagi pas mereka masuk ke dalam rumahnya, semuanya pada tutup hidung karena aroma nggak sedap yang bercampur dengan wewangian-wewangian yang masih menyengat dan juga banyaknya lalat yang terbang-terbang di sekitaran salah satu bantal yang ada di situ. Pas bantalnya dicek, ternyata bantal itu masih basah dengan bercak merah yang masih berbau horor yang aneh yang sangat menyengat baunya.
Terus dengan banyaknya kejanggalan, polisi pun makin curiga yang langsung ngebawa Yanti dan Pak Cahya ke Polres Cianjur untuk diperiksa dan juga diinterogasi pastinya. Di sana awalnya Yanti pun masih nggak mengakui dengan beberapa alasan dengan keadaannya yang masih kelihatan gugup sampai blunder sana sini ngalor ngidul ngulon ngetan jawabannya sampai akhirnya ya dia yang udah nggak bisa beralasan lagi barulah dia ngakuin yang udah ngabisin ibu kandungnya sendiri dan anak kandungnya. Tapi Yanti pun masih belum sepenuhnya jujur karena awalnya dia beralasan nggak sadar pas dia melakukan aksi gilanya. Dan juga katanya dia melakukan itu semua karena dengar bisikan goib buat melancarkan aksinya dengan alasan kalau Bu Lilis yang katanya jelmaan buto ijo. Tapi setelah itu polisi meriksa HP-nya, polisi nemu bukti yang sangat kuat yaitu foto Bu Lilis dengan keadaan yang udah terbaring setelah nggak bernafas lagi. Yang mana foto itu ditemukan polisi di HP-nya Yanti yang emang sempat dia fotoin. Terus pas polisi nunjukin foto di HP-nya, barulah Yanti di sini pun langsung jujur semuanya apa yang telah ia lakukan sebenarnya. Ternyata udah menyimpan dendam ke ibunya sejak kecil karena pengakuannya sejak kecil Yanti sering dianaktirikan sama ibunya dibanding-bandingkan sama kedua adiknya yang selalu disayang dibandingkan Yanti. Terus dendamnya pun meledak saat itu yang dia kesal karena ibunya yang gak mau minjamin kalung emas seberat 41 gram ke bapaknya yang sedang ditagih hutang di kebunnya. Jadinya dengan akumulasi dendam bahkan kesal Yanti pun langsung nekat dan tega melakukan itu semua. Sedangkan Siti yang padahal anak kandungnya sendiri yang masih berusia 3 tahun dihabisi juga dan mengaku hilaf karena panik dan takut anaknya ngelapor dengan apa yang semua telah ia lakukan. Sedangkan Pak Cahya ngaku membiarkan Yanti melakukan aksinya itu bahkan sampai membantu memegangin tubuh Bu Lilis saat Yanti menekik itu karena dia bingung. Sampai akhirnya Yanti bisa jujur sepenuhnya dan dia juga awalnya emang percaya pas Yanti bilang kalau Bu Lilis dan Siti nggak akan kenapa-napa. Jadinya Pak Cahya pun percaya kalau mereka akan hidup lagi. Terus setelah semuanya terungkap, kasus ini pun langsung diberitakan secara luas bahkan sampai menggambarkan satu negara dengan apa yang sudah dilakukan mereka ini sebagai anak dan ayah yang bersekongkol melakukan semua itu dengan aksi gilanya. Karena ini mereka pun mulai terancam hukuman yang sangat berat yaitu 20 tahun penjara, penjara seumur hidup atau hukuman mati. Tapi itu pun masih terancam karena sampai sekarang aku masih belum nemu berita soal vonis hukumnya sebenarnya. Mungkin masih menjalani persidangan atau proses lebih lanjut. Semoga mereka ini terutama Yanti nih yang sebagai otak pelakunya dijatuhin hukuman seberat-beratnya karena mengingat korbannya bukan cuma satu tapi juga anak kandungnya sendiri yang masih berusia 3 tahun. Sangat-sangat sadis sekali. Semoga nanti juga dikenakan pasal perlindungan anak. Jadi inilah kasus yang sempat terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Kasus yang benar-benar miris. Karena semuanya terjadi karena kalung emas seberat 41 gram sebagai pemicunya sampai hilangnya 2 nyawa. Padahal yang jauh lebih berharga dari apapun itu. Makanya nih ya, buat kita semua semoga kisah dan kasus ini bisa menjadi pengingat untuk menjaga keharmonisan keluarga dengan menempatkan kasih sayang sebagai yang termahal yang gak bisa tergantikan oleh apapun. Apalagi sampai dirusak dengan beberapa nilai hartanya. Karena harta itu cuma benda yang bisa dibeli, tapi kalau nyawa nggak bisa dikembalikan. Dan juga semoga ini jadi pengingat buat kita, kalian yang mungkin udah punya dendam. Jangan sampai nih ya, karena dendam yang kalian pelihara justru menghancurkan hidup kalian sendiri dengan penyesalan di balik jeruji besi yang udah nggak ada gunanya lagi. Dan tak bisa disesali lagi kayak Yanti di kasus ini. Dan aku yakin sampai saat ini dan detik ini pasti sangat menyesali dengan membayangkan kalau hari itu dia bisa sedikit sabar sedikit saja, mungkin sekarang dia bisa lagi main sama anaknya di depan rumah mereka. Kayak di video ini saat sebelum semuanya terjadi. Makanya ya semoga banget selama hidup kita nggak akan merasakan penyesalan sedalam itu dengan menjadikan kasus ini sebagai pengingat dan harapan kasus-kasus kayak gini jangan sampai terjadi lagi dimanapun dan kapanpun.
terutama nih ya, terutama buat kita-kita yang sudah menjanjikan kasus ini kayak gini sebagai pembelajaran. Terima kasih banyak sudah melihat video ini, ceritanya ini. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak, jangan lupa support terus. Terima kasih banyak, saya doakan lancar terus rezekinya sekalian, sehat selalu badannya. Terima kasih banyak pokoknya, terima kasih banyak pokoknya. Jangan lupa komen-komen. Bertemu kembali di lain waktu dengan video-video dan kasus-kasus yang saya akan ungkap. Terima kasih banyak, mohon maaf saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.